menanyakan tentang produk, yang kedua proses produksi, yang ketiga ada pemasaran produksi. Yang pertama itu ada produk. Apa nama produk yang dihasilkan oleh perusahaan Bapak? Produknya dompet, tas gitu. Ya. Sabuk. Oh, sabuk juga ada. Yang kedua, apa saja fitur dan manfaat utama dari produk Bapak gitu? Manfaatnya gitu. Manfaatnya nya iya oke non yang iya oke aya iya kan masyarakat tuh bisa kabantu gitu jadi kerja gitu di dalam gitu. Oh iya. Sangat itu masa tetangga biasa kayak oke gitu. Yang selanjutnya, bagaimana produk Bapak berada berbeda dari produk yang lainnya? Kalau produk mungkin hampir nggak jauh berbeda lah, bakal sama dompet mah gitu. Iya. Mungkin dari eh, ada perbedaan dari jahitan mungkin beda-beda. Dari model Pak. Iya, dari satu orang ke orang lain pasti akan ada beda satu Iya. dikit-dikit paling kayak bahan sama dari kulit mah. Iya. Iya. Yang selanjutnya, apa target Bapak? Target pasar untuk produk Bapak gitu? Target ya target mungkin lebih jauh mungkin ke luar paling target mah. Tapi Iya. emang ini sok ada keluar mah gitu, keluar Indonesia gitu ada. Oh ada. Iya. Yang masarin. Ya, yang terakhir dari produknya, bagaimana Bapak menentukan harga jual produk ini? Harga nggak pasarana itu rata-rata lah paling pasaran mengikutin pasaran. Oh, melihat dulu harga pasaran. Ya, yang nentuin harga itu misalnya Pak dari kualitas bahannya mungkin itu juga berpengaruh. Iya, dari bahan bisa, dari bahan juga gitu. Gitu ya, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Bapak mungkin untuk selanjutnya ini mengenai proses produksinya Pak. Yang pertama itu bagaimana proses produksi mungkin dari bahannya dari awal dapat bahannya seperti apa, kemudian dari proses produksi dari awal sampai produk itu jadi itu seperti apa ya Pak kurang lebihnya? Itu biasanya kecepatnya nih rata-rata itu kan nggak satu-satu gitu kalau apa bikin dompet minimal rata-rata per orang 250 piece paling itunya kurang lebih 3 minggu itu ya dari kulit lembaran dipola potong terus potong disisir baru dirangkai paling gitu Jadi sebuah produk jadi ya langsung. Mungkin Bapak untuk bahan bakunya kan yang utamanya itu dari kulitnya ya Pak, ya, bahan kulitnya. Uh-huh. Mungkin ada nggak Pak dari bahan-bahan lainnya, bahan-bahan baku lainnya seperti mungkin dari kalau aksesorisnya itu apa aja misalnya Pak yang jadi faktor pendukung buat produk itu? Bahan-bahan yang lainnya paling ya ada di toko paling ya seperti puring, busa, karton, peti benang gitu kan, lem itu paling ya ada paling itu. Kalau aksesoris kayak gitu Pak, nentuin juga ke harga barangnya nggak Pak? Aksesoris enggak terlalu signifikan ya mungkin ya Pak. Sama paling. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak mengelola persediaan bahan bakunya? Apakah misalnya Bapak tuh udah nyetok atau seperti apa cara mengelola bahan bakunya? Kalau bahan baku nggak terlalu susah bang, nyetok ada stok, cuman kalau ada yang kurang juga gampang nyarinya tinggal ngebel ada gitu. Jadi nggak misalnya Pak nunggu musiman kayak gitu enggak, atau selalu tersedia aja ada, ya Pak? Ada bahan mah gitu bahan. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apa saja Pak mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksinya, kayak alat-alat apa aja mungkin dari mesinnya, ada mesin yang seperti apa? Mesinnya mungkin mesin jahit, mesin sisit, mesin jahit, mesin kettingan paling itu, mesin blok ada ya kurang lebih itu paling mesin mah ada lah paling mesin mah
hampir semua juga pada punya kan gitu. Baik Bapak. Mungkin untuk selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak mengelola kualitas produksinya supaya kualitas ini tetap terjaga Pak? Yang pertama ya dari bahan, terus yang kerjanya juga gitu paling. Kalau terutama ya yang kerja paling yang udah yang diutamin Buat menjaga kualitasnya itu ya dari pekerja-pekerjanya Pak. Kemudian untuk pertanyaan terakhirnya ya Pak, bagaimana cara Bapak mengelola limbah dan mengurangi dampaknya pada lingkungan? Mungkin kan di sini Bapaknya nggak langsung nerima bahannya nggak langsung bahan kulit ya Pak, nggak terlalu banyak limbah seperti itu, atau bagaimana Pak cara mengelola limbah dari hasil produksinya? limbah biasanya limbah paling sisa-sisa yang potongan yang dikit biasanya ya dibuang paling ke tempat sampah paling ya. Ke depan biasanya paling sampah mah hampir rata-rata semuanya jarang ada yang dibakar atau ditimbun, paling ada yang ngangkut paling. Untuk proses produksinya Bapak mungkin cukupkan sekian. Kita akan bahas lagi mengenai pemasaran produksinya. Baik Bapak, mengenai pemasaran produksi Pak, yang pertama apa strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk Bapak? Kalau pemasaran mah saya enggak apa-apa yang di sini aja apa paling yang pemesanan kebanyakan yang tukang online paling pemasaran mah Sekarang banyaknya online ya, kebanyakan online. Kalau untuk online Pak, Bapak menggunakan media apa, seperti mungkin Kalau saya online saya nggak pakai. nggak pakai? Paling yang jualan yang datang ke sini yang ngambil online. kesini. Kalau saya jualan online, yang jualan yang biasungan online marah gitu. Saya udah biasa ngambil dari Iya, Bapak ya Pak. Jadi Bapak mungkin di tokonya aja Iya, di sini, paling di sini aja paling. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menentukan target pasar untuk produk Bapak? Mungkin ada targetan mungkin Pak untuk di toko targetnya. Sekarang mah enggak punya ada target lagi. Susah paling ada target nggak akan bisa kekejar kalau punya target mah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja saluran pemasaran yang digunakan produk Bapak? Mungkin di sini saluran kayak pemasaran, mungkin kan Bapak di sini ada toko ya Pak. Mungkin ada disalurkan lagi nggak ke toko-toko yang lain, atau mungkin kalau online mah kan enggak ya Pak, tadi juga, cuman mungkin ada toko-toko ada paling toko depan paling suka ngambil ke sini paling gitu, yang toko-toko depan gitu paling gitu datang ke sini paling ambil paling gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Bapak mengukur efektivitas kampanye pemasaran? Kampanye biar orang-orang tahu misalnya Pak, Bapak tuh menyediakan produk nih, mungkin cara pengiklanannya seperti apa, kampanye seperti itu Pak, jadi orang-orang pada tahu jadi ngambil barangnya di Bapak gitu, atau mungkin dari satu orang ke orang lain mulut gitu, ke mulut paling gitu. biasanya paling ge itu yang udah pernah kesini paling ya paling ada itu paling dari mulut ke mulut. Iya, Pak. Selanjutnya Pak, yang nomor 5, apa saja kebijakan yang Bapak patok untuk digunakan untuk memasarkan produknya? Contohnya seperti Kebijakan harga gitu yang kayak Bapak patok. Harga paling harga mah ya udah pasarannya udah segitu paling patok harga mah paling kalau sekarang mah emang susah kan harga. Kalau untuk harganya Pak sekarang di kisaran berapa kira-kira ya Pak? Iya mulai dari 45 sekarang paling minim 45 bahkan sampai 100 lebih juga ada gitu. Kalau untuk misalnya dari modal Bapaknya nih Pak, biasanya habis berapa, terus saya dipasarinnya berapa, atau keuntungan yang Bapak dapatnya berapa Dari modal? dari pada 100 piece atau Iya boleh dari per 100 piece. atau satu gulung. So, kalau modal saya 6 juta paling buat satu roll kurang lebih 6 juta paling kurang lebih